warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Deka di review mainan ala kadarnya. Kali ini di review mainan ala kadarnya bakalan review Codo Ultraman Cosmos. Jadi Cosmos sendiri punya banyak banget kayak form-form gitu, dan salah satunya yaitu Cosmos Luna Mode. Yaitu merupakan base formnya dari Ultraman Cosmos yang warnanya itu warna biru, dan ciri khasnya itu dia tuh kayak simple, elegan, dan jurusnya itu agak unik. Dia itu bisa bikin musuhnya jadi tobat gitu. Dan ini aku dapat masih MISB alias masih segel, jadi belum kubuka sama sekali. Oke, langsung aja kita review Codo Ultraman Cosmos ini. Cosmos! Ya, ini dia Codo Ultraman Cosmos Luna Mode. Jadi kalau kita beli satu set Codo volume 9 ini, kita bakal dapat Ultra 7, Metron Seijin, Nexus Junis Blue, dan Cosmos. Dan ini kita bisa ngeliat gambar dari ilustrasinya, yaitu figur ya. Ini kelihatan banget joinnya, bukan dari seriesnya. Terus ini aku mendapat masih segel. Nih, belum kubuka, bagian atasnya masih segel. Dan di bagian atas ini ada gambar Cosmos kayak gini. Terus di bagian samping ada tulisan Jepang gitu yang nggak tahu apa artinya. Bagian samping satunya juga ada tulisan Jepang lagi. Dan di bagian bawah juga ada pojok kiri bawah Bandai Shokugan atau Candy Toys. Dan di bagian belakang ini line up yang kita dapatkan dari series Codo volume 9 ini. Ada Cosmos pastinya, Nexus Junis Blue, Ultra 7, dan Metron Seijin. Terus selain dari line up 4 karakter ini, kita juga ada ini part optional senjata. Jadi optional partnya ini semacam part tambahan gitulah, kayak tambahkan lasernya. Terus di Nexus juga ada kayak pedang-pedangan gitu ya. Ya pokoknya itu kayak part tambahan gitu, dan itu dijual terpisah di boxnya sendiri. Jadi kalau kita beli Cosmos doang, kita cuma dapat ini doang, tanpa part laser-lasernya ini. Nah, ini kita bisa ngelihat penampakan dari figurnya yang lain. Ada Cosmos, Nexus, 7, dan Metron. Oke, langsung. Oh iya, ini ada logo Suburaya pastinya. Subur. Oke, langsung kita buka dulu. Ini masih segel dan belum kebuka sama sekali. Ya, seperti biasa kalau aku buka box nggak dari tulisan opennya ini. Sebetulnya kalau buka Candy Toys itu harusnya lewat sini. Cuman karena nggak mau ngerusak boxnya, ya buat simpen boxnya lah. Jadi mungkin aku bukanya jadi agak ngawur. Dan ini dia yang kita dapatkan, Cosmos. Jadi kalau kita beli baru itu dapat kayak gini, masih dalam plastik. Kepala, badan, sama part tangannya itu masih dipisah kayak gini. Terus ini juga ada permen ala Candy Toy seperti biasa. Kita kesampingkan dulu dan kita buka figurnya. Ini dia badan dari si Cosmos, dan ini kepalanya kita pasang dulu. Terus tangannya kita pakai yang tangan santai aja, yang ini relax hand. Ya, untuk tangan sendiri ini kita dapat 3 pasang. Tangan relax, tangan kayak pose apa ya, kayak karate chop. Terus yang sisanya itu kayak semacam menangkis gitu. Kita pakai tangan yang santai aja. Dan ini tinggal kita pasang. Ternyata kebalik. Ya,
Kurang lebih begini jadinya Cosmos. Oke, untuk bagian kepala sendiri dia itu warnanya kayak silver gitu, terus matanya clear kuning, dan ini di dahinya ada kayak warna hitam. Aku lupa sih di Cosmos ini warnanya hitam kayak gini apa enggak ya, udah lama banget soalnya nggak nonton. Terus bagian telinga ada detailnya gitu, dan mulutnya juga ada detail. Untuk artikulasi sendiri mendengak ke atas mentok cuman segini doang, untuk ke bawah juga cuman segini, kanan kiri juga kayaknya nggak terlalu luas ya. Dia itu ball joint, cuman bagian lehernya beda sama Dyna yang dulu pernah aku review. Ini Dyna juga lini Chodo, sebelumnya pernah aku review. Untuk bagian kepalanya itu, nah dia kayak gini kalau Dyna. Terus kalau Cosmos tadi itu dia kepalanya, nah ini, jadi apa ya, kayak lehernya kayak keganjel gitu, nggak leluasa kayak Dyna. Dan buat kalian yang penasaran sama review Dyna, bisa lihat di videoku sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Ya, untuk kepalanya artikulasinya terbatas banget ya. Terus kita pindah ke pinggang, ada ball joint lagi. Pinggang apa, dada, pinggangnya ini juga ada artikulasi. Ya ini cukup luas lah. Untuk tangan bisa sejauh ini, dan ini juga bisa kita putar. Dan di sini ada single joint siku, bisa kita tekuk 90 derajat. Ya untuk tangan dan badan kayaknya luas banget sih. Pergelangan tangan cuma bisa kita putar-putar doang. Dan di badan itu ada color timernya, warnanya itu ini nggak begitu jelas sih warnanya, antara warna hitam atau warna hijau clear, soalnya warnanya itu kayak gelap banget, hitam, biru atau hijau, ini warna itu gelap. Dan untuk catnya sendiri ya paduan warna silver dan biru. Kita pindah ke kaki, catnya sama, tetap silver dan biru. Ya memang Luna mode ini warnanya nggak terlalu rame sih. Kakinya bisa sejauh ini, lumayan sih. Terus untuk ke depan sejauh ini, lututnya single joint, pergelangan kaki ada ball joint, dan untuk ke belakang cuma mentok segini. Ya untuk artikulasi badan kayaknya nggak ada masalah sih, cuman untuk kepalanya kok terbatas ya. Kenapa Bandai bikin moldingannya beda gitu sama yang Dyna dulu pernah aku review. Dan untuk Cosmos ini sebenarnya kalau kita beli part tambahannya yang ini, kita bisa dapat efek lasernya. Di sini aku beli part tambahannya dan pastinya dapat partnya Cosmos ya, kayak gini. Jadi kalau kita beli Chodo Cosmos doang, kita nggak dapat part tambahannya itu. Ini dijual terpisah. Dan karena di sini yang ku review cuman Cosmos, jadi part tambahannya Seven Nexus dan Metron nggak ku review. Dan untuk Cosmos sendiri part tambahan yang dapat itu kayak gini. Ini ada semacam stand gitu, kayak gini. Terus ada sinar lasernya warna kuning ya, yang kalau di Luna mode itu dia itu bikin monster tobat lah jurusnya. Ini bisa kita pasang ke tangannya.
tinggal kita lepas saja. Nah, kurang lebih kayak gini. Cuman karena mungkin ini figurnya dia nggak kuat nahan lasernya. Kita coba berdiri dulu, kira-kira ini figurnya kuat nggak? Kuat sih. Coba kita ganti yang satunya. Oke, tetap kuat. Jadi sebetulnya kalau nggak pakai stand base ini kayaknya aman-aman aja sih. Kan fungsi stand base itu sebetulnya buat nahan lasernya itu kayak gini. Tapi karena ini warnanya biru, ya kesannya kayak ganjel ya. Masa tembakannya di atas tiang, kan nggak nyambung gitu. Kecuali kalau standnya warnanya clear gitu. Ya menurutku nggak pakai stand base juga udah bagus ini kayak gini. Mungkin kalau posisinya nggak pas, dia berat turun ke bawah, nah itu baru kita pakai stand base. Lagi ke tangan yang tadi. Oh iya, ini aku baru sadar untuk warna tangannya sendiri. Ayo kamera. Nah, warna tangan yang part optional tangan ini sama bagian atas ini birunya kayak beda gitu. Jadi kalau yang di pergelangan tangan itu birunya kayak gimana ya, kayak tebel-tebel gitu. Sedangkan yang di body ya catnya lebih merata. Ini juga di sini. Tuh, catnya kayak mantul-mantul gitu warnanya. Mungkin proses pembuatan catnya beda ya. Yang ini base-nya clear terus dicat biru, kalau yang ini memang warna biru. Dan untuk bagian belakang sendiri seperti biasa dicodok polosan doang ya. Ya secara umum Canditos memang kayak gini sih. Dan ini ada lubang bolongan buat kita jadiin ke standnya gitu. Ini misalnya ada stand, kita tusukin aja ke belakang. Nah, jadi misalnya kita mau bikin pose melayang atau bagaimana, ya kayak gini. Dan ini buat yang penasaran untuk perbedaan Chodo Ultraman dengan Shodo Ultraman. Jadi kalau di versi Shodo itu dia pinggangnya ini nggak ada artikulasi kayak gini. Terus secara proporsi ya juga masih kayak gimana ya, kayak gemuk-gemuk gitu sih. Kelihatan dari tangan ini kan lebih enak dilihat lah, bisep ototnya gitu. Ini kan padat, rata kayak gini dong, padat gitu. Terus untuk ukuran sendiri sebenarnya sama aja. Ya yang membedakan itu lebih diartikulasi sama proporsinya kalau di Chodo. Ya bisa dibilang kalau di SAF itu kayak versi SAF lama sama versi Shinchoku Seiho Renewal gitulah. Jadi kalau secara keseluruhan tetap Chodo yang paling bagus. Sama matanya, kalau versi Shodo itu dia penteng doang. Kalau versi Chodo dia matanya clear. Di sini kita bisa ngeliat yang Zero, tuh matanya kuning kayak gitu doang. Sedangkan di Cosmos matanya clear. Cuman kayaknya ini Cosmos matanya kurang terang ya, kayak keredup gitu. Dan ini perbandingan Chodo Ultraman Cosmos dengan Shodo Kamen Rider Yuki dan Yudo Super Sentai Zen Kaiser. Untuk kalian yang penasaran dengan review Shodo Kamen Rider Yuki dan Yudo Zen Kaiser, link reviewnya ada di deskripsi. Ya, untuk perbanding dengan Shodo Kamen Rider, Shodo Ultraman ini dia kayak lebih pendek sedikit, tapi untuk keseluruhan nggak terlalu jomplang sih. Cuman kalau kita bandingin Ultraman sama Kamen Rider kok malah Ultramannya lebih kecil, ya tetap aneh ya rasanya. Terus kalau sama Yudo Super Sentai jelas jomplang banget, dimana Yudo Super Sentai itu lebih tinggi dan lebih gede lah pokoknya. Overall Chodo Cosmos ini memuaskan sih. Dan untuk keluhan sendiri lebih ke kepalanya. Jadi kayak artikulasi lehernya tadi yang nanggung, terus sama matanya itu kayak redup gitu. Ini kalau kita bandingin langsung dengan Chodo Dyna, tuh
Mentahnya warna kuningnya itu kalau kita bandingin Cosmos itu warnanya lebih redup. Tapi untuk keseluruhan kayak body dan lain-lain ya memuaskan banget. Apalagi kalau kalian pengen figur Cosmos yang bisa dipose-posein, Chodo Ultraman Cosmos ini ya cukup recommended. Secara artikulasi luas dan untuk desain detailnya sendiri, karena memang base formnya simple ya, nggak neko-neko, jadi nggak begitu masalah. Ya itu dia reviewku mengenai Chodo Ultraman Cosmos Luna Mode. Semoga kedepannya form-form Cosmos yang lain kayak Corona Mode, Eclipse Mode, Space Corona sama Future Mode juga bisa dirilis sama Bandai. Kalau nggak masuk premium Bandai ya kayak C3, mungkin bakal ku beli juga kalau dia masuk reguler. Ya itu dia reviewku mengenai Chodo Ultraman Cosmos Luna Mode. Jika ada salah-salah kata mohon maaf. Aku Deka pamit undur diri. Enjoy the footage. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.